Saya Felix Trikuncoro dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan tema Business Market and Business Buyer Behavior. Apa itu business buyer atau pembeli bisnis? Sebutan lain adalah pembelian organisasi dan pembelian industri. Sedangkan business buyer behavior, perilaku pembeli bisnis, adalah perilaku pembelian organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi produk dan jasa lain, atau untuk tujuan dijual kembali atau disewakan kepada orang lain dengan mengambil keuntungan. Lalu bisnis market atau pasar bisnis. Proses di mana pembeli bisnis menentukan produk dan jasa yang diperlukan untuk membeli dan kemudian menemukan, mengevaluasi, dan memilih di antara merek alternatif. Hal ini berbeda dalam banyak hal daripada pasar konsumen, seperti struktur dan permintaan pasar, sifat unit pembelian, akhir jenis keputusan, dan proses pengambilan keputusan. Nah, dari struktur dan permintaan pasar, perbedaan dibandingkan dengan pasar konsumen, lihat dari pasar bisnis, ini memiliki pelanggan lebih sedikit, tapi lebih banyak daripada pasar konsumen. Dilihat dari pelanggan bisnisnya, lebih berkonsentrasi secara geografis. Kemudian dilihat dari permintaannya juga berbeda. Ini diantaranya permintaan diturunkan, permintaan tidak elastis terhadap harga, lalu permintaan lebih fluktuasi, dan lebih banyak berubah secara cepat. Lalu model perilaku pembeli bisnis. Terdapat dua. Yang pertama adalah jenis utama situasi pembeli. Ini mencakup beli ulang langsung, ini penataan ulang tanpa modifikasi, lalu pembelian kembali yang dimodifikasi, memerlukan modifikasi, lalu tugas baru, ini pembelian pertama kali. Sistem penjualannya, nah dari sistem penjualannya ini membeli solusi paket untuk suatu masalah dari satu penjual. Tentunya ini demi kenyamanan adalah manfaat utama. Lalu seringkali menjadi strategi pemasaran utama bagi bisnis yang ingin memenangkan dan mempertahankan akun. Lalu peserta atau partisipan dalam proses pembelian bisnis. Ini terdapat 5, di antaranya adalah user atau pengguna, di mana mereka yang akan menggunakan produk atau jasa. Buyer atau pembeli, mereka yang memiliki wewenang pembelian formal, memilih pemasok, dan mengatur ketentuan pembelian. Lalu influencer, memberi pengaruh, mereka juga membantu dalam mendefinisikan spesifikasi produk dan mengevaluasi alternatifnya. Decider, pembuat keputusan, adalah mereka yang memiliki kekuatan formal atau informal untuk memilih dan menyetujui pemasok akhir. Gatekeeper, penjaga gerbang. Mereka mengendalikan aliran informasi ke orang lain. Lalu selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi perilaku. Beberapa pengelompokan faktor pengaruh terhadap perilaku pembelian bisnis diantaranya adalah environmental, lingkungan. Pembeli bisnis sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam lingkungan ekonomi saat ini, seperti tren ekonomi, kondisi pasokan, perubahan teknologi, lingkungan regulasi dan politik, perkembangan kompetitif, budaya, dan adat istiadat. Hal ini berdampak pada pasar bisnis secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contoh dalam dilakukan perusahaan saat ini, perusahaan mengubah beberapa sistem penerangan semula dari sumber listrik PLN ke sistem penerangan panel surya. Lalu perusahaan menerapkan lokalisasi pemasok bahan baku yang semula impor ke lokal, seperti bersama dengan salah satu PT terkenal sebagai pemasok bahan baku polimer. Nah, hal ini sebagai sikap perusahaan terhadap tren ekonomi maupun peraturan pemerintah untuk melokalisasi pemasok mereka. Lalu organisasi pembelian memiliki seperti tujuan, kebijakan, prosedur, struktur organisasi, kemudian sistem. Pemasar bisnis harus memahami semua faktor ini dengan baik, karena ini banyak pertanyaan terkait faktor-faktor ini. Nah, terkait organisasi, contoh yang dilakukan adalah membayar pendek waktu pengiriman, karena lokalisasi pemasok tadi berupa produk polypropylen sebagai bahan baku utama. Kemudian memasang GPS di seluruh akomodasi pengiriman agar dapat menjawab pertanyaan terkait waktu ketika ada kemacetan. Kemudian menyediakan opsi untuk kustomisasi guna memenuhi kebutuhan spesifik pembeli yang berbeda. Dan interpersonal antar pribadi, mencakup banyak peserta yang saling mempengaruhi dan mempengaruhi proses pembelian bisnis ini.
Nah, hal ini cukup sulit untuk menilai faktor interpersonal dan dinamika kelompok tersebut. Faktor interpersonal dapat mencakup otoritas, status, empati, persuasi peserta dalam proses pembelian bisnis. Contohnya ini, perusahaan memastikan komunikasi yang jelas dan konsisten dengan pembeli, menggunakan berbagai saluran informasi, diantaranya lah email, telepon, dan pertemuan langsung. Lalu perusahaan bekerjasama dengan pembeli untuk memecahkan masalah bersama dengan mengadakan pertemuan rutin dengan pelanggan. Lalu memberikan kompensasi kepada pelanggan berupa penggantian barang jika terjadi cacat maupun salah kirim atau kurang kirim. Individu memiliki peran penting dalam proses pembelian bisnis. Setiap peserta dalam proses pengambilan keputusan pembelian bisnis memiliki motif, preferensi, dan persepsi pribadi-pribadi. Namun, faktor-faktor ini dipengaruhi oleh karakteristik pribadi masing-masing orang, seperti usia, pendidikan, pendapatan, identitas profesional, status pekerjaan, kepribadian, sikap terhadap risiko. Dan kesemuanya ini memiliki gaya pembelian yang berbeda. Contoh yang dilakukan ini membagi segmen-segmen pasar seperti segmen elektronik dan otomotif, lalu segmen di vendor tier 1, tier 2, dan selanjutnya. Kemudian lokalisasi pemasok, kemudian bisnis buying proses pembelian bisnis. Proses pengambilan keputusan bagi organisasi dan konsumen sangat berbeda satu sama lain. Namun, dalam kesempatan ini ada 8 tahap dalam proses pembelian bisnis. Tahap pertama, problem recognition atau pengenalan masalah. Nah, langkah ini perusahaan mengenali masalah terlebih dahulu atau kebutuhan yang perlu dipecahkan dalam membeli produk atau layanan tertentu. Nah, terdapat 2 faktor, diantaranya faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal, ini seperti contoh permintaan jenis material khusus untuk suku cadang mobil dari Honda Thailand. Sebagai responnya, PT perusahaan meluncurkan produk baru sesuai dengan permintaan pelanggan tersebut. Lalu terkaitan dengan hal ini, perusahaan menyediakan mesin khusus atau pembaruan suku cadang mesin guna memenuhi target kuantitas maupun kualitas yang ditentukan. Faktor eksternal. Ini menyangkut informasi fakta di eksternal, yaitu dengan memberi tahu organisasi tentang kinerja produk di pasar dan segala perbaikan yang perlu dilakukan. Nah, sehingga berfungsi sebagai motivasi eksternal bagi bisnis untuk melakukan pembelian rasional, guna mempertahankan tingkat persaingan di perusahaan. Contohnya adalah kendala dalam pengadaan bahan baku impor. Hal ini mendorong perusahaan untuk lokalisasi pemasok. Angka kedua, deskripsi kebutuhan umum. Dengan menyiapkan uraian kebutuhan umum yang menguraikan karakteristik dan kuantitas barang yang dibutuhkan. Untuk barang standar mungkin sangat mudah, namun untuk barang-barang yang rumit, ini memerlukan kolaborasi dengan teknisi vendor dan dengan pengguna atau konsultan yang diperlukan untuk menentukan atribut barang dan memprioritaskan faktor-faktor keandalan, daya tahan, dan harga. Langkah yang ketiga, spesifikasi produk. Pada tahap ini, organisasi pembeli mengembangkan spesifikasi produk teknis untuk barang yang dibutuhkan. Nah, dalam proses ini juga melibatkan tim teknik untuk analisis nilai, untuk mengevaluasi komponen, tentunya tujuannya untuk mengurangi biaya. Lalu tim memutuskan untuk karakteristik produk terbaik dan menentukannya. Lalu berkaitan hal ini, pemasok juga dapat menggunakan analisis nilai untuk menawarkan solusi inovatif dan mengamankan peluang bisnis baru. Langkah keempat, pencarian pemasok. Pembeli melakukan pencarian pemasok untuk mengidentifikasi vendor potensial. Bisa melakukan melalui direktori perdagangan, pencarian daring, kemudian dari kompetisi di perusahaan lain, lalu atau menggunakan internet. Pemasok juga harus memastikan mereka terdaftar dalam direktori tersebut, sehingga dapat membangun reputasi positif di pasar. Sebagai contoh, menyediakan website resmi perusahaan. Terus yang kelima, permintaan proposal. Pada tahap kelima, vendor diundang untuk menyampaikan penawaran harga, kemudian menyampaikan penawaran, pemasok menggunakan katalog atau tenaga penjual,
Hal ini dilakukan ketika pembeli barang yang mahal dan rumit. Nah, proposal yang diminta dari vendor harus mencakup informasi teknis dan pemasaran. Kemudian efektivitasnya pun bergantung pada kemampuan vendor untuk mendapatkan kepercayaan dari pembeli organisasi. Yang keenam, pemilihan pemasok. Nah, pusat pembelian siap memilih vendor untuk pembelian organisasi setelah memeriksa dengan seksama berbagai proposal tadi. Dilakukan dengan menyusun daftar atribut. Di antaranya adalah sifat layanan dukungan teknis, metode dan kecepatan pengiriman, sifat penanganan kebutuhan pelanggan, kualitas produk yang disediakan, reputasi di pasar, harga produk yang disediakan, dan fasilitas kredit. Nah, pada titik ini analisis vendor tidak hanya berfokus pada aspek teknis saja, tapi juga mempertimbangkan keandalan, ketepatan waktu, harga, dan juga penawaran bisa kredit atau tidak. Langkah yang ketujuh, spesifikasi rutin pesanan. Nah, dengan menyiapkan spesifikasi rutin pesanan yang mencakup detail pesanan akhir dengan pemasok yang dipilih. Nah, spesifikasi ini menetapkan persyaratan teknis, kuantitas, waktu pengiriman, kebijakan pengembalian, garansi, dan ketentuan relevan lainnya. Langkah 8 atau langkah terakhir, yaitu tinjauan kinerja atau evaluasi pasca pembelian. Nah, dalam langkah ini, pembelian organisasi adalah evaluasi pasca pembelian. Bisa dilakukan dengan lembar penilaian vendor yang evaluasinya berdasarkan faktor-faktor seperti biaya, kualitas, jadwal pengiriman, layanan purna jual. Hal ini dilakukan untuk memberikan umpan balik sehingga vendor tersebut bisa melakukan perbaikan atau memperbaiki di sisi internal mereka, proses internal mereka maupun dalam proses di pengiriman mereka, sehingga mendapatkan kepercayaan dari calon pembeli. Berikut adalah referensi yang diambil. Sekian, terima kasih.